Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin karena ini masih suasana di bulan Syawal, masih suasananya masih suasana lebaran. Mister pribadi yang mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin karena Mister banyak kesalahannya, Mister banyak kekurangannya. Di dalam setahun ini Mister mengajar kamu semuanya di grade 1 mungkin banyak kekurangan, mungkin banyak kesalahan, khilaf Mister. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya ya teman-teman ya. Dan mari sama-sama sebelum kita belajar kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Kita baca surat Al-Fatihah, kita doakan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keluarga kita, saudara kita semua diberikan sehat lahir batin buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta juga kepada Allah, minta ilmu yang banyak yang bermanfaat ya, diberikan kecerdasan ya. Dan mudah-mudahan dengan karamah suratul Fatihah juga kita doakan mungkin ada keluarga kita, saudara kita yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan dan diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya berdoa ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما يا Allah give me knowledge and understanding. Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, open your book, dibuka buku paket kamu yaitu buku PAI ya. Kita hari ini belajarnya satu bab teman-teman karena masih ada bab 13 dan bab 14 di pelajaran PAI kita. Nah, di pelajaran 13 halaman 117. Di sini judulnya adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad. Keteladanan itu contoh yang bagus ya. Bagian A, kisah Nabi Muhammad. Kita lihat, kita baca bersama di sini. Sebelum Nabi Muhammad lahir, akhlak bangsa Arab rusak. Jadi akhlak perilaku daripada bangsa Arab itu jelek ya, rusak. Saat itu bangsa Arab disebut dengan bangsa jahiliyah, yaitu artinya bodoh ya. Bangsa Arab jahiliyah menyembah berhala, berjudi ya, mabuk-mabukan, terus kejam, mereka merampok dan membunuh. Nah, seperti ada di gambar sebagai berikut ya. Pada saat itu peristiwa besar, Abraha dengan pasukan menyerang kota Mekah. Nah, pasukan gajah teman-teman seperti yang ada di gambar ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Pasukan gajah ini mengendarai gajah ya. Pasukan Abraha ini mengendarai gajah. Allah mengirim burung ababil. Nah, makanya ada surat Alam tara kaifa fa'ala, itu dari situ surat Abab ya, surat Al-Fil.
Allah mengirim burung ababil yang sangat banyak di langit kota Mekah. Burung ababil menjatuhkan batu, batunya itu diambil dari neraka sehingga menghancurkan pasukan Abraha. Peristiwa itu disebut dengan tahun gajah. Itu sebelum kelahiran Nabi. Sekarang bagian kedua, kelahiran Nabi Muhammad. Tidak lama setelah peristiwa itu, ya, Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal dan tahun gajah. Itu dihafalkan teman-teman. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya 118. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Ya, seperti ada di sholawat kisah Rasul, ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Seperti itu sholawatnya, ya. Pasti teman-teman tahu. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, ibunya Aminah. Saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, ayah Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam, ya. Dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, ayah Nabi Muhammad sakit, kemudian wafat di Yastrib. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Yatim itu tidak mempunyai ayah. Makanya teman-teman bersyukur ketika lahir masih memiliki kedua orang tua. Nah, Nabi Muhammad sejak lahir sudah yatim, ditinggal oleh ayahnya. Nabi Muhammad diberikan oleh kakeknya, yaitu kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Muhammad artinya orang yang terpuji. Nah, di situ kota Yastrib kita lihat ada di gambar, ya. Kita baca aku paham. Nah, di situ kita baca ayah Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 3 bulan. 3 bulan di dalam kandungan. Yang ketiga, masa Nabi kecil, waktu kecil Nabi Muhammad nih. Pada waktu bayi, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah, ya. Jadi Nabi Muhammad dulu disusui Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad disusui Halimah sampai usia 2 tahun, teman-teman. Nabi Muhammad diasuh Halimah selama 4 tahun setelah usia 4 tahun. Jadi Nabi Muhammad diasuh Halimah selama 4 tahun. Kemudian Nabi Muhammad diserahkan kepada ibu Nabi Muhammad. Mulai saat itu Nabi Muhammad berada di dalam bimbingan ibu Nabi Muhammad. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya Nabi, yaitu di Yastrib, ya, makamnya di Yastrib. Itu nama kota. Sepulang dari ziarah di Yastrib, ibu Nabi Muhammad sakit dan kemudian gak lama kemudian ibunya Nabi wafat. Ibunya Nabi dimakamkan di Abwa. Nah, kalau ayahnya Nabi dimakamkan di Yastrib, kalau ibunya Nabi di Abwa. Nabi Muhammad kemudian diasuh kembali oleh kakeknya selama 2 tahun tuh, sampai usia hampir 8 tahun oleh kakeknya. Kemudian kakeknya Nabi Muhammad wafat. Nah, di halaman selanjutnya teman-teman, nah di situ sekarang masa remajanya, tadi masa kecil, sekarang remajanya. Setelah kakek Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Bernama Abu Thalib. Ketika dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad menunjukkan sifat yang baik karena sudah belajar dari ibunya, dari kakeknya, ya. Nabi Muhammad rajin membantu pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Mengembala kambing itu ngajak kambing, ya. Maksudnya mencari makan kambing, ya, di lapangan, nah, seperti rumput, nah, seperti itu. Nabi Muhammad juga ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Sejak itu usianya 12 tahun. Ketika di Basra, ya, Basra tulisannya, dibacanya Basra. Nabi Muhammad dan Abu Thalib pamannya bertemu pendeta Bukhairah. Bukhairah adalah pendeta Nasrani. Pendeta itu pendidik ataupun guru daripada agama Nasrani, agama Kristen, ya, teman-teman. Bukhairah berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya, karena menurut Bukhairah atau pendeta yang tadi, dalam diri Nabi Muhammad ada tanda kenabian. Masya Allah. Sejak kecil udah ada tanda kenabian.
Abu Thalib akhirnya menjaga dengan sebaik-baiknya Nabi Muhammad, dengan hati-hati. Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad sampai dewasa. Nah, sampai dicerita di halaman 120, Abu Thalib menyayangi Nabi Muhammad melebihi sayangnya Abu Thalib pada anak-anak Abu Thalib. Nah, seperti itu. Hingga akhirnya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah di usia 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yaitu usia 40 tahun. Nah, teman-teman, uji diri ini silahkan dikerjakan di sini di bukunya ya, di buku paketnya. Mengapa tahun kelahiran gajah? Ya, ini diisi. Tadi sudah kita bahas bersama-sama. Kita lanjutkan kegiatan 1 ini bercerita nanti saja. Kegiatan 1 tidak dikerjakan, yang dikerjakan uji diri 1. Yang bagian B sekarang. Bagian B keteladanan Nabi Muhammad. Nah, ini keteladanan Nabi Muhammad, contoh-contoh yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Karena terdapat uswatun hasanah, artinya contoh yang baik. Nabi Muhammad dikenal dengan orang yang baik, santun, ramah, penuh kasih sayang kepada sesama. Nabi Muhammad juga dikenal dengan sebagai orang yang ramah, jujur, ya. Karena kebaikan dan kejujurannya, Nabi Muhammad diberi julukan yaitu Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nah, itu ada semua di situ, teman-teman. Ini gambar di sini itu. Kita diajarkan baik kepada teman kita, saling menghargai, tidak boleh membenci, tidak boleh saling jahil, ya, mengerjai teman nggak boleh. Terus di situ gambar kedua, membantu orang yang butuh pertolongan. Kita saling bantu, menyayangi adik kita, menjaga adik kita, mengajak adik kita bermain, bersikap santun kepada orang tua. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, teman-teman. Yang kita baca sekarang di sini adalah aku paham. Kita baca Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang luar biasa. Akhlak yang baik dan mulia. Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ada rangkuman di sini. Kamu baca rangkumannya, kemudian kamu kerjakan latihan soal pelajaran 13 sampai halaman berapa nih, teman-teman? Sampai halaman 126. Ya, dikumpulkan paling telat nanti malam jam 9 malam. Mister tunggu tugasnya. Ingat, tugasnya tadi latihan soal 13 sama uji diri 1 saja dikerjakan ya. Kita sudah belajar bersama-sama. Oke, teman-teman, Mister mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian belajar pada kesempatan pagi hari ini. Semangat selalu belajarnya. Insya Allah kita akan segera bertemu nanti. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Semangat selalu belajarnya. Jangan lupa belajarnya sambil dibaca-baca lagi ya, biar hasilnya nilainya bagus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.